Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Ainur Rashid dengan NIM 230101201200001. Saya dari kelompok 1 Ilmu Kesehatan Ternak kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dia Aljanurul dengan NIM 230101201401401. Di sini saya berasal dari kelompok 1 pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia Tikasari dengan NIM 230101201402030. Saya dari kelompok 1 dengan asbing Kak Raihan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fitri Pratama dengan NIM 23011014065 dari kelompok 1 KTA dengan asisten Kak Raihan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fatih Krisnarso dengan NIM akhiran 0019. Pada pengamatan performa ayam petelur, terlihat tingkah laku sedikit lincah dan banyak duduk, kondisi bulu cerah dan mengkilat, di bagian kepala terlihat jengger sedikit pucat, kemudian bagian dada normal, bagian paruh, mata, sinus terlihat normal, dan kloaka terlihat normal dan bersih. Pengambilan sampel darah pada ayam dilakukan pada vena pectoralis. Pembuluh darah ini terletak pada bagian bawah sayap ayam. Langkah pertama dalam pengambilan darah yaitu menghandling ternak terlebih dahulu, kemudian membersihkan bagian yang akan digunakan dalam pengambilan darah menggunakan alkohol. Selanjutnya menyiapkan jarum suntik. Sebelum dibuka penutupnya, lakukan penarikan suntik sebanyak 1 mili, kemudian dibuka penutupnya dan suntikan pada bagian vena pectoralis. Disarankan untuk tidak menyuntikkan langsung pada venanya jika ditakutkan mengalami pecah pembuluh darah, sehingga penyuntikan agak jauh dengan vena dan lurus sesuai dengan aliran vena. Kemudian tarik secara perlahan dan sampel darah terambil. Langkah pertama dalam penyembelihan ayam dilakukan handling terlebih dahulu, kemudian mencari 3 saluran yang ada di bagian leher yaitu esophagus, trakea, dan vena jugularis. Selanjutnya dilakukan pemotongan 3 saluran tersebut menggunakan gunting yang tajam. Diusahakan dan dipastikan ketiga saluran tersebut terputus agar ayam mati. Setelah pembedahan bagian kelopak mata, tidak terjadi adanya pembengkakan dan peradangan sehingga tidak ada penyakit yang ditimbulkan. Pada bagian rongga hidung terdapat sedikit cairan putih tetapi tidak kental setelah dilakukan pembenjetan dan tidak ada peradangan yang terjadi. Pada rongga mulut tidak adanya bintik-bintik kecil dan tidak adanya peradangan yang terjadi. Adanya warna merah pada rongga mulut terjadi karena ayam baru saja selesai disembelih sehingga ada darah yang muncul. Pada trakea tidak ada terjadi peradangan dan tidak ada pendarahan sehingga tidak mengindikasikan adanya penyakit saluran pernapasan seperti ND atau AE. Pada organ jantung tidak ada penimbunan air, tidak ada pengerasan, dan tidak ada terjadi peradangan sehingga tidak mengindikasikan adanya penyakit di jantung. Pada organ hati memiliki tekstur kenyal, tidak keras, berwarna merah tua segar, bentuknya lancip dan tidak adanya bintik-bintik peradangan. Pada bagian organ limpa, warnanya tidak pucat dan tidak adanya pembengkakan yang ditandai dengan saat dipotong bagian tengahnya kembali ke bentuk semula. Pada bagian paha normal dan tidak ada memar dan tidak ada otot yang membesar sehingga ternak sedang tidak dalam keadaan traumatik dan tidak adanya infeksi virus. Pada bagian ventriculus normal, tidak adanya pertumbuhan jamur, tidak adanya bintik-bintik pendarahan, serta dinding ventriculus tidak lengket sehingga mudah untuk dilepaskan. Pada saluran pencernaan bagian usus warnanya normal, tidak adanya peradangan,
yang terjadi serta pakan dalam keadaan tercerna dengan baik. Pada saluran reproduksi bagian ovarium terdapat perkejuan di mana hal ini menandakan ada infeksi di saluran ovarium. Hal ini disebabkan karena adanya peradangan pada ovarium atau adanya sel telur yang belum sempat keluar sehingga akan mempengaruhi produksi telur ke depannya. Pada pengamatan performan unggas secara tingkah laku yaitu tenang, kondisi bulu kusam, untuk bagian kepala, cengger, biar paruh dan bagian kepalanya normal, tidak ada bengkak, luka dan memar. Kemudian bagian dada dalam keadaan normal, kemudian paruh masih utuh, mata normal, bagian sinus berlendir serta kloaka bersih. Pada organ limpa mengalami pembengkakan, yaitu ketika dipotong dan saat disatukan kembali tidak bisa. Hal ini mengindikasikan kemungkinan ternak terkena infeksi virus seperti tetelo. Pada organ paru-paru tidak mengalami peradangan dan jika ditekan tidak keluar lendir, serta saat diuji apung paru-paru mengapung. Pada organ pencernaan ventriculus tidak terdapat adanya luka atau bintik-bintik yang mengindikasikan peradangan, serta tidak adanya pertumbuhan jamur. Pada bagian saluran pencernaan bagian usus secara umum isinya normal berbentuk pasta, akan tetapi terdapat peradangan pada bagian dinding usus namun masih dalam jumlah yang sedikit. Apabila peradangan ini berlanjut akan menyebabkan infeksi pada usus, salah satunya timbul penyakit nekrotik enteritis. Pada bagian organ ekskresi yaitu bagian ginjal tidak terdapat peradangan ataupun pendarahan, serta ukurannya normal dan warnanya normal. Pada bagian organ reproduksi jantan ayam broiler, ukurannya normal, tidak adanya pembesaran dan tidak adanya peradangan. Pada bagian organ kekebalan yaitu bursa fabricius, ukuran dan warnanya normal, serta setelah dilakukan pembelahan tidak adanya peradangan di dalamnya. Apabila terjadi peradangan di bursa fabricius, maka mengindikasikan bahwa ternak tersebut terpapar penyakit berupa gumboro. Berikut merupakan jenis vaksin pada unggas. Yang pertama yaitu Medivac NDIB, merupakan jenis vaksin NDIB. Untuk metode pemberian yaitu tetes mata, hidung atau spray. Kemudian untuk dosis pemberian yaitu 1 kali. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yaitu diberikan pada ayam usia 4 hari. Kemudian jenis vaksin yang kedua yaitu ada Medivac Fox, merupakan jenis vaksin Volvox. Dan untuk metode pemberian yaitu lewat kulit sayap, kemudian dosis pemberiannya yaitu 1 kali. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yaitu diberikan pada yang usia 28 hari. Kemudian jenis vaksin yang ketiga yaitu ada Medivac Coryza T Suspension, merupakan jenis vaksin Coryza. Kemudian untuk metode pemberiannya yaitu lewat intramuskular. Kemudian dosis pemberiannya yaitu sebanyak 0,5 ml. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yaitu diberikan pada ayam usia 7 minggu. Jenis vaksin yang keempat yaitu Medivac NDAI, merupakan jenis vaksin NDAI. Kemudian untuk metode pemberiannya yaitu lewat intramuskular. Kemudian dosis pemberiannya yaitu sebanyak 0,5 ml. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yaitu diberikan pada ayam usia 20 minggu.